Kamu pernah nggak sih ngerasain yang namanya iri atau bahkan secara nggak sadar iri sama sahabat dekatmu sendiri? Ini adalah hal yang dirasakan sama tokoh utama kita, yaitu Jun, dalam karya Yellowface RF Guang. Menceritakan tentang dua orang sahabat, yaitu Jun dan Athena. Mereka ini sebenarnya nggak terlalu dekat, tapi kondisi atau keadaan yang memaksa mereka secara nggak sadar semakin dekat, dan akhirnya pada saat mereka dewasa, mereka membutuhkan satu sama lain. Walaupun si Jun alias tokoh utama kita benci setengah mati sama si Athena. Hal yang bikin mereka semakin dekat adalah mereka sama-sama suka dunia kepenulisan, alias mereka adalah penulis muda yang sangat bergairah buat nulis segalanya dalam kehidupan mereka. Di dalam cerita ini, hal yang bikin si Jun itu ngerasa insecure adalah Athena dalam debut kepenulisannya itu mendapatkan banyak banget pujian. Tapi nggak sampai situ doang. Si Athena secara berturut-turut dalam karir kepenulisannya itu semakin berkembang. Sementara si Jun itu kayak ngestak di bawah terus. Dan si Jun itu semakin sebel ngelihat Athena pas Athena itu mulai taken sama perusahaan-perusahaan besar buat memfilmkan atau membuat series dari karyanya. Si Athena juga kayak dia nggak sadar atau malah pamer di depan si Jun, walaupun dia secara real life kayak biasa aja atau bahkan terkesan pakai topeng di hadapan Athena daripada mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Sampai suatu hari Athena sukses besar dalam salah satu kontrak dengan perusahaan besar, dan dia mengajak si Jun untuk minum-minum bersama untuk merayakan atau celebrate. Biasalah orang-orang di luar negeri, ini latarnya di luar negeri ya. Sampai di tengah malam, si Athena itu dia makan banyak, dia juga minum banyak, pokoknya keliengan, pokoknya kayak mabuk banget lah. Si Jun itu kayak diem aja, dia sebenarnya udah ngomel-ngomel dalam hati, apaan sih, sok tahu, masa kayak gitu doang sukses sih, novel gue nih lebih bagus dibanding punya lu, kayak gitu. Nah, akhirnya si Athena tiba-tiba aja tersedak. Dia batuk-batuk, dia bahkan kesusahan buat bernafas. Kamu tahu nggak apa yang dilakuin sama Jun pada saat itu? A. Nolongin. B. Panik. C. Berusaha buat nyari bantuan di luar. Semuanya salah. Karena si Jun, dia cuma duduk di kursinya. Dia natap si Athena yang pada saat itu kondisinya sedang tersedak. Dia minta bantuan sama si Jun, tapi si Jun milih buat diam. Dia nggak minta tolong siapapun atau bahkan nelpon 911 buat minta tolong atau ngasih tahu kalau Athena itu sedang kesusahan. Dan seperti yang kamu perkirakan, Athena meninggal dunia. Yang bikin aku capek sama si tokoh utama ini adalah si Jun itu sempet-sempetnya nyuri naskah mentahannya punyanya si Athena alias sahabatnya yang udah meninggal. Sebenarnya ini nggak nyuri-nyuri banget, tapi dia itu secara nggak sengaja menemukan lembaran naskah yang ada di tasnya itu punya Athena. Jadi Athena itu kayak ngasih naskah ke Jun buat tolong kasih review dong, menurutmu ini enaknya dibawa kemana. Nah, si Jun itu bukannya mengembalikan ke ibunya atau keluarganya Athena, dia malah keep naskahnya itu buat dirinya sendiri. Dan paling gilanya lagi, dia ngerubah atau dia menulis lanjutan dari naskah mentahan itu buat dijadiin karyanya sendiri. Dia ngirimin naskah itu ke penerbit lamanya yang sebelumnya dingin, cuek sama dia karena naskahnya itu sebenarnya jelek banget. Begitu naskah itu sampai ke tangan penerbit, reaksinya beda jauh sama dulu dia nerbitin novel. Responnya hangat banget. Bahkan Jun sampai punya tim sendiri buat bikin cerita itu naik di pasaran. Penerbit ngerasa ini kayaknya novelnya bakalan menjanjikan. Ya iyalah, karena ini karyanya Athena, bos. Athena itu jenius, penulis jenius. Akhirnya si Jun rombak total konsepnya. Dia bahkan ubah nama penanya jadi nama yang mirip sama orang Asia. Karena si Jun ini
cerita yang dia curi dari Athena itu sebenarnya ceritanya tentang Asia-Asia gitu. Yang sebenarnya ini ranahnya si Athena yang merupakan orang dari ras Asia. Sementara si John itu dia kulit putih, dimana dia nggak tahu belas tentang budaya yang ada di Asia. Tapi walaupun begitu, si John ini dia riset dari A sampai Z. Akhirnya novel ini sukses besar di khalayak ramai. Banyak orang muji karyanya si Jun. Si Jun ini sebenarnya kayak ngerasa was-was sama dirinya sendiri karena dia nyuri naskahnya Athena. Dia takut orang-orang bakal ngeh kalau ini karyanya Athena. Apalagi si Jun ini juga menjual namanya Athena dalam menerbitkan naskah barunya ini. Jadi supaya banyak dapat atensi lah dia. Pokoknya si Jun itu bahkan sampai melakukan hal-hal gila yang mungkin kamu bisa baca bukunya. Aku nggak mau spoiler lebih lanjut. Dia bahkan sampai melakukan hal-hal gila buat menutupi kalau dia nyuri naskahnya si Athena. Kalau menurutku ini merupakan salah satu novel yang sangat-sangat dekat dengan penulis. Apalagi ini dari sudut pandang pertama alias aku. Kamu pasti bakalan bisa ngerasain deg-degannya si Jun. Apalagi pas si Jun itu berusaha buat menutupi semuanya. Capek banget pokoknya. Aku salut banget sama karya ini karena jarang banget orang yang bahas tentang dunia penulisan, atau bahkan aku yang kurang explore aja kali ya. Overall aku bakalan rating keseluruhan dari novel ini dari 1 sampai 10, 8,5 dari 10.